Pernah nggak sih lo duduk depan HP, udah niat bikin konten, tapi 30 menit kemudian lo masih scroll, dan ujung-ujungnya lo nggak jadi apa-apa. Padahal lo udah tahu ide lo keren, lo udah yakin kalau lo posting bisa banget dapet respon. Tapi tetap aja ada sesuatu yang nahan, dan yang paling nyakitin adalah ketika lo lihat orang lain mulai duluan, padahal lo yang udah duluan punya ide. Lo ngerasa kayak, kok bisa ya mereka jalan terus, sedangkan gue stuck di kepala sendiri? Tenang, lo nggak sendiri. Gue juga pernah ada di situ. Dan jujur, bahkan sekarang pun, rasa takut itu kadang masih muncul. Video ini bukan buat ngejudge lo, tapi buat ngebedah satu persatu kenapa lo belum mulai dari sisi psikologis. Dan lebih penting lagi, gue akan kasih lo solusi nyata yang bisa langsung lo praktekin, biar akhirnya lo benar-benar bisa mulai hari ini. Kita masuk ke inti masalahnya. Otak lo dirancang buat ngehindarin rasa sakit. Gagal itu sakit. Diketawain orang, ditolak, dicuekin, semua itu sakit. Jadi otak lo bikin simulasi gagal duluan, supaya lo nggak usah ngerasain langsung. Itulah kenapa lo overthinking, karena lo lagi latihan gagal di kepala, bukan di dunia nyata. Solusi, terima kemungkinan gagal sebagai bagian dari proses ubah. Target lo dari harus sukses jadi boleh salah. Daripada nanya, gimana biar hasilnya bagus? Coba tanya, gimana caranya gue bisa belajar dari kesalahan ini? Waktu gue bikin video pertama, lightingnya parah, suara pecah, dan viewer cuma 14. Tapi dari situ, gue belajar tentang pencahayaan. Dan lucunya, komentar pertama yang masuk adalah, "Mas, lightingnya mantul ke jidat, lucu sih." Gue ketawa. Tapi, ya gue belajar. Lo posting sesuatu dan langsung mikir, temen SMA gue bakal lihat gak ya? Wah, ntar dikatain so asik. Kalau jelek, bakal jadi bahan omongan gak? Ini tanda otak lo aktifin alarm sosial yang berlebihan. Seakan-akan semua orang ngeliatin lo. Padahal faktanya, solusi, sadari lo gak sepenting. Itu di mata mereka. Sadis? Enggak. Justru ini kabar baik. Mayoritas orang gak peduli. Mereka sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Jadi mulai sekarang, posting konten lo bukan buat temen lo. Tapi buat lo yang 3 tahun lagi, bakal nyesel kalau nggak mulai dari sekarang. Gue inget banget waktu pertama kali posting Reels, gue private semua story. Takut dilihat orang-orang yang gue kenal. Tapi makin lama, gue sadar, mereka nggak sepeduli itu. Bahkan ada yang DM, keren lo sekarang bikin konten. Gue pengen juga, tapi masih takut. Ternyata, orang yang gue takutin ngejudge malah pengen ikutan. Gue belum pinter. Gue bukan siapa-siapa. Ngapain gue ngomong, gue juga masih belajar. Ini adalah bentuk sindrom yang bikin lo ngerasa nggak layak dapet panggung. Padahal justru proses belajar lo adalah panggungnya. Solusi, dokumentasikan, bukan tunjukin kesempurnaan. Konten lo nggak harus nunjukin versi terbaik lo. Tunjukin aja proses lo, gagalnya, belajarnya, canggungnya. Karena orang-orang bukan cuma pengen lihat hasil, mereka pengen lihat progres. Gue bangun channel ini dari nol setelah gue sadar kalau nunggu nggak akan bikin lo maju. Lo bisa lihat video pertama gue ini, yang mungkin masih salah-salah. Gak ada yang perfect, tapi banyak yang termotivasi juga karena lihat progresnya. Akhirnya gue sadar, vulnerable sama dengan powerful. Perfeksionisme bukan soal standar tinggi, tapi soal takut kehilangan kontrol. Karena kalau semua sempurna, nggak ada yang bisa nyalahin lo. Tapi, itu bikin lo nggak pernah mulai. Karena sempurna itu nggak akan datang. Solusi, ganti standar dari bagus. Jadi naik level. Target lo sekarang bukan bikin karya yang perfect, tapi bikin karya yang lebih baik dari kemarin. Naik 1%, cukup. Gue pernah ngedit video selama 3 hari cuma buat 1 Reels. Hasilnya malah flat. Tapi ketika gue bikin video spontan, take 1 kali, diedit cepat, boom. 10 kali lebih banyak engagement. Ternyata kejujuran lebih penting dari kesempurnaan. Mulai itu bukan soal keberanian, tapi soal keputusan. Dan keputusan itu nggak harus besar. Cukup 1 langkah kecil aja. Hari ini lo boleh takut, boleh nggak yakin. Tapi jangan biarin rasa takut nentuin arah hidup lo. Karena kalau lo nunggu sampai lo siap, lo nggak akan pernah mulai.
Kalau lo ngerasa video ini ngena, dan sekarang lo udah tahu kenapa lo belum mulai, jangan diem. Channel ini buat lo yang mau mulai pelan-pelan, tapi konsisten. Ingat, lo nggak harus hebat untuk mulai, tapi lo harus mulai untuk jadi hebat.